Wah, lebaran udah selesai ya. Tapi jujur deh, sisa-sisa opor, rendang, sama kue keringnya kayaknya masih nempel di badan nih. Nah, setelah semua kemeriahan itu, tubuh kita tuh butuh sedikit perhatian ekstra. Di sini kita bakal bahas bareng panduan super simpel biar badan segar dan fit lagi. Udah siap? Oke, yuk kita mulai. Coba ngaku deh, siapa di sini yang abis lebaran ngerasa badan kok kayaknya agak lain gitu? Lebih berat, lebih penuh, rasanya semua jadi serba lambat dan pengen di-reset. Iya kan? Wajar banget kok, tenang aja. Dan perasaan itu tuh beneran loh, bukan cuma di pikiran kita aja. Coba cek deh, perut rasanya kembung, badan lemas, tengkuk kaku. Nah, kalau kamu ngalamin ini, kamu nggak sendirian kok. Anggap aja ini cara tubuh kita ngasih kode, ngomong pelan-pelan. Woi, ayo balik ke setelan pabrik. Eits, tapi jangan panik dulu ya. Ini bukan misi yang mustahil kok. Serius, balikin badan biar segar lagi tuh lebih gampang dari yang kita kira. Oke, tarik napas dulu. Sekarang, yuk kita bongkar caranya satu-satu. Oke, pilar pertama, dan ini yang paling krusial, atur ulang pola makan. Ingat ya, ini bukan soal diet-dietan ketat yang bikin sengsara. Sama sekali bukan. Ini lebih ke kembali ke dasar. Kembali ke hal-hal simpel yang bikin pencernaan kita happy. Gimana prakteknya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia perbandingannya. Kelihatan banget kan? Di sebelah kiri ada geng tersangka utama. Opor, rendang, gorengan. Duh, enak sih, tapi bikin badan kita kerja rodi. Nah, di sebelah kanan, ini dia tim penyelamatnya. Sayuran hijau, buah seger, protein sehat. Gampang kan tujuannya? Kita tuker aja makanan yang padat kalori sama yang padat gizi. Terus gimana caranya biar gampang? Coba deh strategi back to basic ini. Simple banget. 1. Setengah piring kamu isinya harus sayur. Serat itu benar-benar sahabat pencernaan kita. 2. Sisa kue kering di toples itu, ya dikontrol ya, tahu kapan harus stop. 3. Kurangin garam sama santan, itu dia biang kerok perut begah. Terakhir, masak yang sehat-sehat aja, kayak dikukus atau dipanggang. Perubahan kecil tapi efeknya gede banget loh. Oh iya, satu lagi. Jangan pernah lupain tukang bersih-bersih alami paling jago, air putih. Coba deh targetin minum 2-3 liter sehari. Anggap aja kayak lagi nge-flush sistem di dalam tubuh kita. Air ini ngebantuin ginjal buat nyaring dan ngeluarin sampah-sampah sisa metabolisme sama garam berlebih dari masakan lebaran kemarin. Oke, bahan bakar udah beres. Sekarang waktunya kita panasin mesinnya lagi. Kita masuk pilar kedua nih, gerakin lagi badan kita. Ingat ya, kuncinya itu bukan soal seberapa berat olahraganya, tapi seberapa rutin kita gerak. Cukup gerakan ringan aja buat ngebangkitin energi. Gak usah langsung daftar maraton ya, santai aja. Pilihannya tuh banyak banget dan semuanya enak di badan. Bisa jalan kaki santai keliling kompleks, yoga tipis-tipis sambil lihat YouTube, atau sepedaan sore. Mau Gen Z, milenial, sampai baby boomer, semua bisa nemu favoritnya di sini. Pokoknya, pilih aja yang kamu paling suka. Terus berapa lama sih? Cuma 30 menit sehari, cukup banget. Ini bukan buat nyiksa diri ya, tapi lebih kayak bujuk rayu ke tubuh kita biar mau bakar kalori lagi dan naikkan metabolisme. Pelan-pelan aja, sedikit tapi rutin, itu dia mantranya. Dan ini loh, alasannya kenapa gerak itu penting banget. Ini bukan cuma soal bakar kalori. Udah kebukti secara ilmiah, kalau aktivitas fisik rutin, itu bisa bantu nurunin kolesterol jahat. Jadi setiap langkah, setiap keringat, itu adalah investasi buat kesehatan jantung kita di masa depan. Keren kan? Oke, pilar terakhir. Dan ini sering banget kita sepelekan. Istirahat. Ini bukan soal malas-malasan loh. Ini justru soal pemulihan yang cerdas. Biar tubuh dan pikiran kita bisa cooling down setelah jadwal padat kemarin. Pas lebaran kemarin, jam tidur pasti acak-acakan kan? Nah, sekarang waktunya kita balikin lagi ke target emas 7-8 jam tiap malam. Angka ini bukan sekedar anjuran biasa loh. Justru pas kita tidur, tubuh kita itu lagi kerja lembur, benerin sel, nyeimbangin hormon, dan nguatin imun. Jadi tidur itu sebenarnya waktu kerja paling produktif buat tubuh. Susah tidur nyenyak lagi? Coba deh, malam ini praktekin tips simple ini. Bikin kamar jadi gelap atau remang-remang, coba stretching ringan sebelum tidur. Dan yang paling penting, jangan makan berat deket-deket jam tidur. Hal-hal kecil kayak gini tuh ngaruh banget ke kualitas istirahat kita. Oke, kita udah bahas 3 pilar utamanya. Makan, gerak, dan istirahat. Nah, terus apa dong benang merahnya? Apa kunci rahasia yang ngehubungin semua ini biar kita bisa bugar terus? Nah, ini dia kenapa semua ini penting banget. Dengan konsisten ngejaga 3 hal simpel tadi, kita nggak cuma bakal ngerasa lebih enak badan sekarang, tapi kita juga lagi motong resiko kena penyakit-penyakit serem di masa depan. Kolesterol tinggi, penyakit jantung, bahkan stroke. Ini soal investasi jangka panjang.
Dan kalimat ini benar-benar ngerangkum semuanya. Jangan ngerasa harus berubah total dalam semalam. Nggak perlu. Ingat aja, memulai dengan langkah kecil dan konsisten adalah kunci untuk mencapai tujuan kesehatan jangka panjang. Setiap pilihan sehat sekecil apapun itu udah sebuah kemenangan buat diri kita sendiri. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya udah bukan lagi harus ngapain ya, tapi kapan mau mulai. Nah, sekarang saya tantang kamu nih, apa satu langkah sehat pertama yang bakal kamu lakuin hari ini? Cuma nabas gelas air putih, atau jalan kaki 10 menit abis makan siang? Apapun itu, sekecil apapun, lakuin sekarang. Mulai aja dulu.